I have entitled my sermon Building Churches in Our Youth. Ya, buyar deh orang-orang yang datang ke gereja untuk cari pacar dulu. Saya baru-baru nggak lama lalu khotbah, saya beritahu datang ke gereja kalau mau cari pacar, carilah orang yang tidak datang ke gereja cari pacar. Tapi orang yang datang ke gereja cari Tuhan. Berarti orang itu nanti kalau kamu adalah, kalau you are the woman, berarti laki-laki itu he can lead you because he knows his God. Kalau itu perempuan, then he can assist you nanti, he can really help you. Karena that woman knows how to put Christ as her number one. That means that someday your life will be stronger with her. Because sometimes when you fail to step up to be a leader, she will assist you to help you get up. Ya, makanya itu selalu cari orang-orang yang datang ke gereja itu cari Tuhan. Justru yang cari pacar ke gereja, jangan dipacari. Sungguhan. Karena orang itu nanti pasti akan missing something in his life. That person will not be a blessing in your life, even though suatu hari if you are married to him or to her. Sungguhan. Justru lihat ya yang datang ke gereja ya, yang waktu memuji Tuhan tuh nggak jaim atau jaga image, yang keringetan tuh nanti yang menikah dulu. Justru yang gitu, yang begitu justru dapat pacarnya cepat memang, tapi putusnya juga sama cepat. Muter-muter nanti, beneran. Saya baru nggak lama yang lalu ketemu sama satu couple volunteer kita di gereja, volunteer di gereja. Tapi kok barusan saya berkati, itu loh yang kalian mesti tahu yang tinggi-tinggi itu loh yang sampai itu anak itu siapa? Hah? Billy namanya. Lucu sekali waktu dia dimentori kan, tapi habis dimentori pernikahan, pranikah, lalu saya berkati pernikahannya dan hari-hari sebelum itu kan sudah mentornya, tapi saya sebagai gembala sidangnya memberkati, saya memberkati beberapa matrimoni lah, nggak bisa semua, bagi-bagi tugas nih. Lalu saya ketemu sama Billy, lalu mereka cerita. Saya mau tahu dulu sih sebelum saya nanti berapa minggu lagi berkati kalian. Cerita pertemuan kalian gimana sih supaya nanti itu loh waktu saya memberkati kalian itu ada cerita di atas itu tuh nggak kaku liturgi, tapi supaya lebih personal. Dia bilang iya kok gini kok kami ini ketemunya itu di mission trip ke Myanmar yang terakhir yang hujan yang sampai bletok-bletok semuanya sampai lumpur-lumpur itu loh, kami itu lagi keringat-keringat bau-baunya. Saya itu sudah nggak ada jaim-jaimnya gimana, saya ketemu Billy ketemu saya di situ, kita jatuh cinta. Lucu ya pas mereka lagi jorok-joroknya, bukan jorok apa, tapi karena memang terrain atau lapangannya itu jorok sekali. Di Myanmar itu peperangan rohani luar biasa dan juga hujan deras. Kita harus ciduk-cidukin, centong-centongin, cidukin, keluar itu air bah. Itu beneran, itu semua serangga, everything, no one was pretty. Those 1,000 people that went with me to Yangon, itu betul-betul battlefield. We didn't go there for shopping, we didn't go there for ini, enggak ada orang yang datang sana untuk cari pacar. And Billy met his wife. Pas lagi dua-dua lagi kena lumpur-lumpurnya, basah, hujan, bau-baunya semua. And there I fell in love and I know this man can lead me, can lead my life, can be the leader of my life. And he found out that this woman bisa menjaga aku. Dan Billy yang punya masa depan, masa lalu yang gak bagus, dia beritahu girlfriendnya, tolong jaga aku ya, supaya aku gak macam-macam dalam pacaran kita. I want to make this one work. I will make this one work. Kalau dulu-dulu semua hubunganku gak karuan, semua doll, semua jebol, this time, saya cerita gini bukan rasan-rasan, karena memang mereka sudah kesaksian, so everybody knows. So I was very proud to say kalau mereka itu menjaga kekudusannya dalam pacaran mereka, dalam pelayanan di dalam gereja di GMS Rooftop Surabaya. Dan Billy ngomong sama pacarnya ini, I know kita ketemunya dalam pelayanan, kamu jaga aku ya, sebab someday I want you to be worthy. I want you worthy to be my children's mother. I'm not looking for a girlfriend, I'm looking for a wife. I'm looking for someone who will take care of my children, my flesh and blood. And I've chosen you. Wah itu. Lalu yang perempuan juga bilang, I have chosen you too. No one should be the father of my children, because I know you're a man of virtue. You're a man of character. I met you when you were stinky for the Lord. I met you when you were ugly, when you were all wet from top to toe. Kena hujan dan melayani orang-orang Myanmar, orang yang kesetanan segalanya. I know this is the man I want to build something with for the rest of my life. Saya berkati mereka. You see, orang-orang yang kayak begitu yang justru diberkati Tuhan. Don't you think that you should come to church pretty, but you should go home ugly. Bahasa kuyup karena melompat-lompat, karena kita memuji-muji Tuhan. Saya bisa bayangkan waktu zaman itu. Wah,
Si Feby ini waktu datang ke gereja cantik sekali, tapi pulang nggak ada yang cakep kita ya semuanya ya. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang gundul. Ini kalau foto sama Ko Jojo, ini kalau foto ini backlight terus. Coba dibuka topinya, nggak apa-apa. You know what I mean? Tergila-gila heads over heels for her. I will let you know. I just want to tell you kalau God will compliment your life if you prioritize it in your youth. Cepat aja langsung we are building churches in our youth. Hagai chapter 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ajarkan untuk membangun kembali bait suci, segera saya bacakan. Oke? Cuma 8 ayat aja. Mari kita baca ya, judulnya Building Churches in Our Youth, judul khotbah ini. Tanamkan di dalam pikiran dulu, itu benang merahnya, because I want you to go home, desiring to build churches and God's kingdom in your youth. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, berhenti di sana. Sekarang siapa yang ingat tanggal dan waktunya? Nggak ada yang ingat kalau baca ayat gini, yang paling membosankan ya kan? Pada tanggal kedua, pada tahun kedua, dalam bulan ke-6, pada hari pertama bulan itu, dan sebagainya. So hard to memorize whatever is written in the Old Testament. But let me give you the application first. Verse 1, forget the date. Tanggalnya. What is God trying to say to you? Why? Kenapa Tuhan masukkan tanggal-tanggalan di dalam ayat firman? Untuk ingatkan kita bahwa Tuhan itu detil. He knows your birthday, you know. He knows each and every one of our birthdays. Not only that, kalau birthday siapa nggak tahu, teman kita pun tahu. Dia juga tahu our graduation days. Dia tahu. Bahkan kalau kita yang single, dia sudah tahu kok your wedding day itu kapan. Our God is all knowing. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, apa yang terjadi? Itu hari yang bersejarah bagi orang Israel, karena Raja Darius, orang Persia itu, tanggal itu digerakkan Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel kembali pulang mudik. Dia dari Iran itu loh, turun sampai Israel, Palestina sekarang, itu jalan kaki. Untuk bangun kembali bait Allah atau gereja di perjanjian lama, untuk membangun kembali tembok Yerusalem dibangun oleh seorang tokoh yang merupakan nama kitab di perjanjian lama, yaitu Nehemia. Esra itu membangun ibadahnya, Esra Nehemia. Kalau kalian baca, Zakaria, Hagai, dan Zakaria, Malayaki itu adalah kontemporer prophets. Saya bagi dulu ya. Bisa dengar saya semua ya? So, kita kembali. Jadi, Zakaria, Hagai, Zakaria, Malayaki, the last 3 books of the Old Testament, itu nama orang, mereka semua itu adalah 3 differing prophets living in the same era. Sedangkan kita tahu kalau Nehemia itu juga kurang lebih di era yang sama, dia bangun temboknya. Esra itu pendetanya. Nehemia itu bukan full timer. Nehemia itu juru minum, dia itu FNB. Dia pulang ke Yerusalem, bisa ngerti arsitektur. Ada orang yang pinter bangunan, ngerti gini-gitunya, spek-speknya itu luar biasa. Padahal dia nggak sekolah itu. Dia sekolahnya itu hospitality, cordon bleu. Tapi dia bisa ngerti, bisa tahu. Tuhan itu kalau hinggap ya, kalau kita itu niat bangun kerajaannya, Tuhan kasih kita keahlian baru. Lalu si Nehemia, si Esra memang dari sononya pendeta. Esra itu adalah seorang scholar. Dia memang seorang ahli teologi, tapi dia bukan orang Farisi. Dia itu orang yang sangat cinta Tuhan. Esra lah yang melawan bangsa Israel kawin campur. Karena dia bilang begini, lu bisa bangun temboknya lah, lu bisa bangun gedungnya lah. Tapi kalau kerohaniannya bobrok ya percuma. Esra itu the spiritual leader. So you know, and Hagai yang kita baca ini, seorang prophet yang berkata, come on guys, cayo guys. Lu orang kenapa malas-malasan? Sudah waktunya untuk bangun rumah Tuhan. Nah, tahun kedua yang disebut di sini ini, dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 ini bukan Juni, ini bukan tanggalan atau kalender barat.
Pada hari pertama bulan itu lupakan tanggalnya. Ini signifying that God is the one who knows and set a date for everything precious in your life. You are worshiping a God who knows your important dates, not only those that are past, but those that are yet to come. That means God knows dong. Tuhan tahu dong kapan tanggal saya mati. Tahulah. Tahulah. Jangan didebat lah, inilah kedaulatan Allah. Wah, Pastor Philip, kalau gitu kan saya bunuh diri, kan Tuhan nggak tahu. Kalau lu bunuh diri, Tuhan nggak mau tahu. Tiba-tiba lu, kalau sudah di sini, aku nggak manggil kamu kok. Kenapa kamu muncul di hadiratku? Tapi saya ingin katakan pada kalian bahwa Tuhan tahu your birthdays, He knows your graduation day, and He knows today I'm speaking to you on His behalf. This day, 6th of April, betul ya, tanggal 6 ya. God is speaking something divine in your life. So mark this down, that you are no longer innocent after I'm saying what I have to say to you. That you know His will for your life. And you have a choice, young people. You have a choice. And your youth shall come to pass. Soon your youth will be your pastime. Your youth and your life is like a coin, and you use it to spend. And if you want to use it to spend it for something, that's it. You got no more second coin. You have only one life to live. Who do you want to live it for? Or what do you want to live it for? Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda. Katakan Zerubabel. Ya. Kalau punya anak jangan kasih nama Zerubabel, meskipun nama itu bagus sekali. Ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus, nanti orang-orang panggil dia Bebal. Dan kepada Yosua bin Yoyadak, imam besar bunyinya. Katakan Yosua. Ini bukan Yosua yang pimpin masuk kanan perang-perangan. Bukan ya. Ini Yosua imam besar. Jadi ada dua orang Hagai bernubuat kepada mereka. Yang satu adalah Zerubabel. Zerubabel ini seorang governor. Dia seorang gubernur. Dia ini politician. Dia punya power. Dia punya kuasa untuk membuat undang-undang. Sedangkan Yosua ini adalah seorang imam. Yosua ini another pendeta. Alright? Dia imam besar. Berarti dengan kata lain, most of you will be in the marketplace building churches in your life. Yet a few of you will be like Joshua. Will be handpicked by God to become the next full-time pastors. Really? Yeah. Saya termasuk kategori itu waktu saya dulu sekolah di Kanada. Di sebuah gereja kecil, gereja Indonesia, belum ada ROSI, belum ada ini, itu. Saya juga belum pelayanan, saya belum lahir baru, belum kenal Tuhan, visi ini belum ada, masih dikandung dalam diriku. Belum ada visi untuk bawa GMS ke bangsa-bangsa, belum ada, itu masih ada di dalam tubuhku. Nah, saya dipilih Tuhan untuk menjadi Yosua. Dipilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. So actually, I suspect that a few of you, jangan takut nih, jangan aku, jangan gitu. Don't insult the most beautiful calling. Sekalipun kita mau nginden pun antri-antri, Tuhan tolak. That seat is reserved for the best of the best. Jangan jadi pendeta karena nggak punya uang. Jangan jadi pendeta karena aji mumpung. Kesempatan dalam kesempitan. Jangan jadi pendeta karena nggak bisa sekolah. Jangan jadi pendeta karena nggak punya kerja. Jangan jadi pendeta karena nanti gua kalau sembuh dari stroke, aku mau jadi hamba Tuhan. Emangnya hamba Tuhan semua yang bekas stroke? Sorry ye, kata. Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Setir-setiran saya nggak ngomong ini bangga, bukan karena saya bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan, tapi saya dari keluarga yang cukup. Mobil saya waktu saya SMA itu tapi mobil Jerman. Jenis itu ada dua yang saya setir. Satu S-Class, ngerti sekarang Jerman yang mana. Yang satu E-Class. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena uang. Malah saya buang beasiswa pada waktu Tuhan panggil saya. Di Kanada saya ada 2 sekolah yang sudah menerima saya dapat beasiswa, dan khususnya di 2 mata pelajaran saya bagus sekali, yaitu di Inggris dan di biologi, di IPA. Saya bagus sekali. Jadi saya dapat dulu waktu saya PR di Kanada
Saya dapat setiap bulannya, karena saya honor roll student, saya dapat sekian ratus dolar dari sekolah, plus dari pemerintah, karena saya salah satu daripada top students mereka di high school. And all those I throw it into the trash. For me to go to a certain Bible college, kecil namanya Columbia Bible College. Exit 87, about 100 km away from my house. I wasn't living on the dorm karena saya tinggal di tengah. Towards the east is my school, and to the far west is my church that I held. Saya nggak bisa di situ terlalu jauh nanti dari, bahkan dosa pun dipisahkan dari barat ke timur loh. Saya harus ada di tengah. Jadi saya tiap hari, saya buang semuanya pergi ke satu Bible College yang kecil di situ. Semua orang tertawa berkata, lu mau makan apa nanti jadi pendeta? Saya bilang, Tuhan panggil saya, Tuhan tidak berutang sama saya. Nanti kamu siapa yang mau menikah sama kamu? I think in my opinion, my wife is the most beautiful creature on earth in my life. And I got so lucky. Waktu saya dulu kejar dia ya, saya doanya gini, Tuhan butakan dia. Dan Tuhan butakan dia, ya kan? 25 tahun ini. You don't become a preacher because you have no employment. SMA grade 12, saya dapatkan tawaran beasiswa oleh salah satu European company yang cari talent di sekolah, karena sekolah kami salah satu yang paling bagus di kota itu. Dan dia sudah beritahu sama saya, kamu ambil scholarship ini, kamu tekan kontrak, kamu lulus harus dengan grade ini untuk bisa continue funding dari kami. Untuk bisa dapat scholarship ini, kamu harus maintain the grade di ini. Dan kamu lulus, kamu sekian tahun harus kerja sama kami in Europe dengan fasilitas sebagai berikut. A, B, C, D, E disebutkan semuanya yang primary dulu. Dan Tuhan berkata, throw all that into the trash and be a preacher of the gospel. Where should I go? New York, Rio, Tokyo? Kayak lagu aja. No, Ungaran. What is Ungaran? Ungaran itu nggak ada di map. Sorry kalau ada yang dari Ungaran, sorry ya. Nggak ada di map. Tuhan jangan gitu. Orang yang mengikut aku, membajak sawah, membajak bersama dengan aku, tidak menoleh ke belakang. The world has been crucified to you and you to the world. You don't become a pastor because you cannot enter a certain college or school. Two schools have accepted me before I was graduated. Saya ngomong gini bukan untuk membanggakan saya, to just give you an idea, to be a Joshua, you pay the price. You really pay the price. And yet I suspect that a few of you out of ROSC Sydney will become pastor someday. Good luck. Haleluya. Coba toleh ke kanan kiri. Could it be you? Jawab begini, yang ditanya begitu, speak for yourself. Haleluya. Siapa bangga menjadi hamba Tuhan nanti suatu hari? Dan kalau ada hamba-hamba Tuhan keluar dari golongan anak-anak muda ini, kalian mesti bangga loh. Di generasimu ada orang-orang pilihan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti gembala-gembala lokal berikutnya, gembala-gembala regional bahkan suatu hari. Rasul-rasul kemudian nabi-nabi. Terkemudian akan berasal juga. Jangan cuma menjadi salah satu gereja lokal. Harus menjadi gereja yang berpartisipasi. ROSC Sydney, I'm believing with all my heart that some of you would become pastors and full-timers. Yet most of you would become like Zerubbabel, one who was very instrumental to build God's kingdom in his time. Siapa nanti akan menjadi seperti Tetaku family, seperti Luki, seperti Tusan? Kalau sudah ada Tusan, pasti ada Tu4、Tu5、Tu6、Tu7、Tu8、Tu9、Tu10. Tuh, siapa yang akan jadi seperti mereka? Today I showed you some pastors, a few pastors. But I've shown you more people out of the first generation of revival with me. In the early year of 2000, masih early 2000. That are still with us today. Not only just this, these are the ones that are with us today. In Sydney. But many more there are. Di luar sana. Many more Zerubbabel. This story, our revival story, kebangunan rohani gereja kita itu penuh dengan cerita Zerubbabel. Siapa di sini mau jadi Zerubbabel? Berikutnya, angkat tangan. Ya, kalau yang angkat tangan, kamu akan jadi Yosua. Saya tanya lagi, siapa di sini mau jadi Zerubbabel? Kasih tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Praise the Lord.
Siapa mau jadi Joshua? Siapa? Kalau ada sekolah yang baik, get the best score, and then sacrifice it. You want to sacrifice to God? Sacrifice Wagyu. You sacrifice the best beef. I give God my best in my youth. Itu saya buang semuanya itu, saya berkata, Tuhan, not the world must know. That is not me who has chosen you. Who have chosen you is you have chosen me. I've given up the best things of my life for you. Amin. Hari ini saya ingin kalian semua untuk mengerti ini, bahwa menjadi Zerubabel atau menjadi Yosua, kalau kalian dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah kemuliaan. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi umat Tuhan saat itu berkata, belumlah bro, belumlah Hagai. Now it's not the time yet to build atau rebuild God's house. Because zaman itu, bait suci yang dulu udah runtuh. Runtuh kapan? 70 tahun silam sebelumnya, bangsa Babilonia datang, hajar habis Yerusalem dan Jarah. Bait suci Salomo, kalian ingat ya, disalut, bukan disalut, tapi juga dibuat dari emas. Itu dijarah habis-habisan, riot, lalu habis itu runtuh semuanya, nggak ada satu batu di atas batu yang lainnya. Remember that story? Lalu mereka dimasukkan ke pembuangan, 70 tahun di Babilonia, keluarlah tokoh-tokoh yang jadi pahlawan-pahlawan iman di saat-saat pembuangan, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. You remember all the story? Tapi Babilonia itu kan jahat. Babilonia disikat sama Persia. Nah, Persia ini tetap statusnya penjajah Israel, karena Israel sudah tersebar kemana-mana. 70 years is a long time. Usually people already forgotten their language, their mother tongue, mother language. Mereka sudah hilang culture, tapi bangsa Israel tetap bisa preserve. Dan setelah 70 tahun itu, Persia itu digerakkan Roh Kudus untuk mengizinkan bangsa Israel kembali pulang, bangun lagi reruntuhan bait suci Salomo. Nah, orang-orang yang dipanggil untuk datang itu pulang. Waktu pulang itu mereka pulang setengah hati. Mereka pulang tapi mereka ngomong begini, belum waktunya lah untuk membangun kembali rumah Tuhan. Loh, gimana sih? Kok belum waktunya? Mungkin kita juga bisa bilang yang sama. Belum waktunya lah aku membangun building churches in our youth. Why? Because I still want to enjoy my youth. Can't you enjoy your youth while building churches? I've enjoyed my youth really seriously. I think I enjoy my youth to the max. Minus the sin aja. Kalau sinfulness ya menyesal, bangkit lagi. Tapi who says that following Jesus is not enjoyment? It is pure enjoyment. Really? Someone once challenged me and say, hey, Pastor Philip, you nggak bisa vaping ya? Bilang, mau vaping gampang, saya bisa. Saya bisa vaping, kamu nggak bisa stop vaping. Nggak bebas ya jadi orang Kristen, nggak bisa ngerokok. Contohnya gitu loh, bisa. Saya mau ngerokok, mau. Kalau saya mau aja ngerokok, saya bisa. Saya bisa candunya lebih dari you. Kenapa? Karena saya orang yang sungguh-sungguh. Lihat buktinya sekarang saya sama Tuhan 100%. Berarti kalau sama rokok saya bisa 100% juga. Tapi you nggak bisa berhenti rokok kan? Jadi don't tell me that you're freer than me. I'm free. I can do what you do, you cannot do what I do. So now let me tell you, who's actually free, you or me? Me, I choose not to do that because I don't think that's pure enjoyment. That's pure bondage. Udah berhenti dia, gak jadi debat saya. Jadi kalau ada orang ngomong tentang rokok pakai Alkitab, gak usah dijawab. Boleh gak ngerokok? Jangan tanya saya, tanya tetanggamu. Tanya dokter aja, apa yang kau bisa tanya kepada dokter, gak usah tanya Alkitab. Paham ini ya? Who says following Jesus itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, you cannot do this. This is what Satan has been whispering to you and you believing? I don't think so. Ingat nggak pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan Taman Eden? Sebelum Taman Eden berubah menjadi Taman Eden. Taman Eden itu Tuhan berkata apa? Kamu boleh makan semua pohon, betul kan? Enggak lah, makan pohon ya rompal lah. Kamu boleh makan buah semua pohon, kecuali satu pohon yang dimakan ya. Kamu boleh makan every fruit of any tree except one tree. The tree of sin lah, of the good knowledge of good and evil. Sebenarnya sin has been
Dosa itu sebenarnya agak sedikit overestimated. Karena yang namanya Tuhan berkata kamu boleh makan dari semuanya. Freedom in Christ. Except one. Except one. People say free sex is freedom. Not really. It will get in the way of you building your strong marriage. Percayalah. You will not retire from it. Except through true repentance. Karena nanti setelah menikah, biasanya itulah yang merongrong keluarga. You don't stop your habit because you are now married. You continue it in your marriage. Sin cannot just bid you goodbye gitu aja when you don't need it. He will come haunting you again. And usually in the wrongest time. When you want to be happy, waktu nanti anaknya lahir, waktu anaknya mau graduate, waktu anaknya mau menikah, itu biasa masuknya di waktu yang paling pas sekali untuk menghancurkanmu. Tuhan gak berkata kamu gak boleh enjoy life. You can enjoy every tree. You can enjoy any fruit from of those trees, except one. Except one. Sin is over-advertised. Siapa bilang ikut Yesus nggak boleh itu, nggak boleh ini? Belum waktunya untuk aku membangun gereja. Kenapa? I still want to enjoy my youth. What's wrong with giving your youth to God? I think you will enjoy it even more. Tapi juga mungkin mereka waktu itu belum mau membangun rumah Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih sibuk zaman itu. Mereka masih bangun rumahnya sendirilah, masih sibuk lah. Tawaran kerajaan sorga itu kan Yesus memberi perumpamaan. Jangan dulu lah, aku masih baru beli mobil baru. Maksudnya beli keledai, beli kuda. Aku masih punya sawah, bisnisku baru jalan. Selalu melayani Tuhan itu kita rasa waktunya nggak tepat di hidup kita. Apalagi kalau kita masih muda, kita lebih beralasan lagi. Loh kan aku masih muda, kan aku masih belum bisa, kan aku masih sekolah. Makanya tadi awal-awal saya ceritakan waktu saya umur 19, saya sudah mulai perintisan gereja. Saya masih student. It's a choice, my friend. Apalagi sekarang kendaraannya sudah disediakan. ROSC atau GMS di Indonesia, kita ini a church that is totally for church planting. Sekarang itu kalian difasilitasi, you are equipped and empowered to do so. Then, in our days, we were quite on our own. We were quite on our own. Without people of the world around us believing in us. Tapi pada waktu itu mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kan aku masih kecil, kan aku belum bisa, kan aku masih muda, kan aku masih mau nikmati hidupku, kan aku masih sekolah, papa mamaku belum Kristen dan sebagainya. Aduh, kalau kita mau make excuses, it will be endless. There will always be another excuse for us to stop serving God or not to begin serving Him. No. My father then, waktu saya memulai melayani dalam revival, my father then was not a Christian. But today my dad is a very God-loving gentleman. My mom was spiritual first, but today my dad yang selalu doain mama. Mama saya ada demensianya. Papa saya selalu sehat, semuanya sehat walafiat sebenarnya. Papa saya setiap pagi selalu lus-lus mama saya kepalanya, lalu doa Bapak kami. My father, waktu saya jadi hamba Tuhan, jadi masuk seminari itu, papa saya masih berkata, ngapain kita memberi persembahan pada Tuhan? Papa yang kerja, ngapain kamu tuh berdoa? Kepada siapa kamu doa sebelum makan? Papa yang kasih kamu makan. Papa saya itu tidak jahat, baik hatinya, tapi komen-komennya seperti nggak percaya Kristus. Memang nggak percaya. Who would ever guess? Suatu hari akan mendoakan mama saya yang pendoa dulu di keluarga. Doa Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu setiap pagi pukul 5. Lus-lus mama dan kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Orang yang sama berkata, ngapain doa sebelum makan? Sekarang doa Bapak kami untuk mami, for my mom. You know, if I waited for my dad to be like that, then serve God, that day will never come. Both of us will perish. But because I did not wait, I put Christ first above my family. My dad followed afterwards and became a godly man. Belum waktunya? Ya tergantunglah iman lu. Belum waktu ya belum waktu. Iman saya sudah waktunya. Jadi orang itu harus tegas dengan Tuhan. Karena Tuhan tegas dengan kita. Tuhan itu maha kasih. Tapi Tuhan tidak mau pelin-pelan. Kita lihat ayat yang ketiga. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Wah, diskakmat. Katakan diskakmat sama Tuhan. Ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Aduh, disentil sama Tuhan tuh orang-orang Yahudi. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan suruh kita mikir, dan di ayat 4 Tuhan berkata,
Apakah sudah tiba waktunya? Kamu bilang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan kan? Tapi apa sudah tiba waktunya untuk kamu mendiami rumahmu yang dipasangi, dipapani dengan sangat baik. Tipe ini 600,000, ya kan, to build this house. You find your own lot of land. Tapi tipe yang ini nanti 500,000 will do. Everybody is so busy picking their model home, their dream home. But my home is rest, is left untouched. Everybody's busy with their own life. Tuhan berkata, apakah sudah waktunya kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Kayunya pun kamu pilih dan sebagainya. Apa sudah waktunya kamu punya cita-cita? Apa sudah waktunya kamu punya pacar? Apa sudah waktunya kamu mulai menggenapi bucket listmu, yaitu liburan kemana? Aku mau pergi ke, aku kepingin sekali pergi ke Paraguay. Aku ingin sekali pergi ke Greece. It's always the right time for you, for what you want. But it's never the right time for me, for what I desire. Let me tell you, this is not about building churches. This is about saving souls. Gereja itu seperti unending, ever-flowing, living water. Itu dah, ya, pakai bahasa Australia sekalian. Living water. Where thirsty souls, sinful hearts keep drinking from that cistern to experience and encounter God and receive life, everlasting, eternal life. This is not about building the buildings. This is about building the opportunities to reach out to them. Young people say I'm too young. Older people say I'm too old. People who start business, they say I've just barely started. But after they start their business and they experience problem, wait until my problem is over. Young people yang belum graduate, nanti tunggu graduate. Setelah graduate, kejar mimpi gua dulu. No one punya waktu. Makanya itu Yesaya berkata, ini aku, tuslah aku. 30 some years ago, some 30 plus years ago, I dare to raise my arm and say, here I am, send me. And God replied me so well, responded to my response. Sudah belum waktunya. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya. Padahal gereja itu apa sih? Gereja itu pusat kehidupan rohani, catat, dan pusat kebangunan rohani umat. Loh kok bisa? Loh padahal kita membangun hubungan dengan Allah itu kan bisa di mana-mana. True, betul, tapi sentralnya itu tetap di gereja. Apalagi secara korporat. Kita bisa belajar di mana-mana nggak? Siapa di sini sekolah di sebuah kampus? Angkat tangan, jujur. Siapa yang pernah sekolah di sebuah kampus atau sebuah sekolah? Puji Tuhan. Bahkan kalau kalian pun sekolah online, tetap ada meja favorit di mana kalian online kan? Atau kalau koresponden, atau bahkan kalau ada yang homeschooling pun kan pasti ada tempatnya, fixnya. Kan nggak mungkin sebentar di McDonald, besok di Hungry Jack. Right? You can study anywhere. But school is still the central place for education. Makanya itu di sebuah rumah, kalau kalian mau cari properti gitu ya, cari juga. Lihat, apakah ada sekolah yang bagus di situ. Kalau mau tinggal di sana, bukan hanya investasi. Because where the school is, there, waktu kalian punya keluarga, nanti mau kirim anak ke sana. Meskipun pendidikan bisa online, semuanya sekarang bisa jalan lewat digital. But still, nonetheless, school is still the central place for education. And so is a church, the central place for God's people relationship with God. Paham ya ini ya? Makanya Tuhan di sini kok kayaknya Tuhan gini kok keberatan sekali. Kalian sudah bangun rumahnya sendiri, rumahku jadi reruntuhan. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan ini kan maha hadir. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata bahwa kakiku itu memenuhi bumi, tahtaku itu di sorga? Loh kenapa kok Tuhan begitu? Why he minded, he really minded. The house of God in the Old Testament was not built, was not accomplished, was not completed. Why? He took such an offense. Why he minded? Now I understood. Finally I've understood that. Even though people can have their relationship with God from anywhere, but God's house is the place designated for people to come together and build their relationship, that they will bring home that relationship individually in their life, and then God will lead them on. A church is very important. Makanya ada orang yang berkata, aku gak perlu ke gereja, aku bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Good luck lah, coba lihatlah, you check lah. Dia punya spirituality, pasti ada aneh. Sungguhan, pasti.
Saya bisa kok di mana-mana. Itu biasanya either ada kepahitan atau dia salah sangka. Saya ingin kalian untuk mengerti bahwa berdirinya gereja itu penting sekali. I praise the Lord 5 years ago. ROIC Sydney akhirnya disahkan berdiri. Look around you today. Even though all of you bisa aja ketemu Tuhan di mana-mana kan? Saya punya satu teman. Ketemu Tuhan itu di nightclub. Ada satu lagi yang, ada juga yang bukan teman lah, ini jemaat. Ada yang di nightclub. Ada juga yang sudah mundur dari gereja kembali lagi ke kehidupan lama ya, sedih sih. Tapi pokoknya cerita pertobatan mereka hebat-hebat, indah-indah. Baik mereka sekarang masih terus, atau sekarang yang meninggalkan Yesus, kan orang itu bisa meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya dengar ada satu orang itu lagi clubbing, lalu tiba-tiba dia dapat penglihatan. Lucunya dapat penglihatannya saya. Dia lihat saya sedang pegang dia punya leher gini, dia sudah mau masuk ke dalam jurang, saya pegang dia punya leher, saya angkat dia. Lalu dia sadar. Bisa begitu? Wow. So that person encountered Jesus at a club. Then we don't need church then. If people can encounter Jesus in clubs. Tutup aja semua gereja. Buka aja nightclub di mana-mana. Kalau sebetul-betul di dalam sebuah kota nggak ada gereja lagi, semua nightclub di mana-mana, saya akan cabut keluarga saya. Nggak peduli di situ lowongan kerja saya akan mulai dari baru, saya akan tarik dia, saya akan cari di mana ada GMS dan ROIC. You want to know why? Sekalipun ada cerita orang-orang ketemu Yesus di nightclub, tapi kalau tidak ada gereja, seberapa sering kalian dengar orang ketemu Yesus di nightclub? Seberapa sering kalian dengar orang ketemu Yesus di gereja? Coba lihat kanan kirimu, sesering itu loh, tuh orang-orang ketemu Tuhan di gereja. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Coba saya tanya dengan sejujurnya, siapa di sini seperti tadi? Siapa tadi yang kesaksian tadi? Aku dulu itu pemalu, sekarang malu-maluin. Luar biasa. Baru aja dia malu-maluin diri lagi, ya kan? Haleluya. Siapa di sini, nggak usah ngaku-ngaku jujur aja, yang selama berjoin di ROIC datang ke sini, merasa dibangun hubungannya dengan Tuhan dan diberkati dan diubahkan angkat tangannya. There we go, ini dia. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. I think we need more of this. 5 years ago kalau tidak kita sahkan berdiri, mungkin hari ini yang angkat tangan itu cuma ada 1-2 aja yang coincidentally encounter Jesus somewhere. But kalau sampai di gereja bukan lagi coincidentally, deliberately, purposely encountering God here. Because this place is designated, dedicated for such purpose. Kenapa Tuhan berkata, kenapa gerejaku belum berdiri? Kenapa rumahku belum berdiri? Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa sih Sydney? Kenapa sih Australia? Sydney sih ada dulu. Sydney ceritanya seperti Samaria. Rasul-rasul itu lagi mengalami kebangunan rohani, satu di situ, Filipus tiba-tiba di Samaria, lalu terjadi suatu commotion, revival segalanya, lalu kita datang ke sini. Rasul-rasul diutus, lalu berdiri fondasi-fondasinya. Ya, ada gereja-gereja yang berdirinya betul-betul seperti tak terencana, luar biasa. Tapi juga setelah itu kita nggak boleh berhenti. Tahun pertama itu kita makan dari apa yang sendiri bertumbuh. Tapi tahun ketiga kita harus bangun kebun anggur. Itu adalah janji Tuhan pada seorang raja waktu dia dikepung. Tahun pertama ini luaran dikepung nggak apa-apa. When you're being ambushed di luar, zaman dulu kan pakai tembok kota, mereka nggak bisa keluar nggak apa-apa. Nanti kan tumbuh sendiri tuh. Tapi tahun ketiga kalau kalian tidak tanam dulu di tahun kedua dari apa yang tumbuh di tahun pertama, tahun ketiga kalian semua akan mati, starvation. Ada yang seperti Sydney. Tapi nanti kemudian Melbourne dan sebagainya. Bahkan many churches in many location, one church in many location semuanya akan tumbuh, semua akan disengaja. Kita akan disengaja. Why kita sengaja? Ada orang tanya sama saya seperti ini, Pastor Philip. Suatu hari saya sedang di dokter gigi. Di dokter gigi, lalu habis itu dicek giginya, terus dia bilang, sekarang saya ngerti. Tapi saya nggak bisa jawab, kan lagi giginya dibuka mulutnya. Dan dia bilang, sekarang saya ngerti kenapa Pastor Philip planting gereja di mana-mana. Kemarin minggu Pastor Philip berkata begini, soalnya untuk membuat sengaja orang-orang ketemu Tuhan di situ. Saya ngerti sekarang juga untuk mengejar anak-anaknya jemaat. Jemaat mau sekolah dimanapun sekarang, you have no reason not to go to church. Everywhere you turn your head, mau di Sydney, di Melbourne, everywhere you go. Mau di Taiwan lah, mau di Korea, di mana semuanya, you meet ROIC. So, if you perish, it's no longer our choice, it's your choice. And the gates of hell shall not prevail against it. Upon this rock I shall build my church. Maksudnya, gara-gara ada gereja yang hidup di tempat itu, semakin sulit orang masuk neraka secara sengaja. Secara nggak sengaja, lebih sulit. Kok bisa?
ada teman kalian, teman kalian yang mundur gitu, pasti dicari nih sama cekiannya, kamu di mana? Lebih sulit gitu loh, harus lebih sengaja lawan arus untuk ngantem Yesus. Kalau kita di kota tertentu gitu, lalu habis itu nggak ada gerejanya, segalanya lebih ke bawah arus. Tapi di sini lebih sengaja untuk kita itu binasa. Itu maksudnya the gates of hell cannot just prevail like that. Akan ada kontendernya. Sekarang mengerti kenapa ada gereja di mana-mana. Dan untuk membangun gereja itu, perlu orang-orang yang membangun. Ini kalau dulu waktu kecilnya enggak, terus dimarahin mamanya, belajar keyboard. Khotbahnya bagus pun nggak ada orang yang main keyboard gimana? Dulu sempat disuruh mama harus belajar nggak main piano nggak? Dulu apa? Belajar Royal, belajar Yamaha. Oh iya, saya belajar Toyota. Mirip lah kita ya. Lihat tuh, she's building a church without laying, tanpa harus meletakkan fondasi yang Rasul taruh, tanpa harus juga meletakkan batu batanya, karena itu kontraktornya. She's building a church. A church is also the worship service, you know. And she's partaking. Today, ini malam minggu. Udah punya pacar belum? Saya altar call. Enggak. Malam minggu ngapain di gereja? Ngapain sih ke gereja? Coba pikirkan. Nggak ada better things to do? I think you are doing the best thing, not the better thing. Karena you are facilitating with me. Kita ini teamwork. Untuk supaya apa? Untuk supaya akan ada orang nanti yang maju ke depan ini yang di jamaah Tuhan nangis atau enggak. You are facilitating for someone to meet Jesus in church, and this is what our church is all about. And because we are successful, we are successful in doing that over and over again, and more churches will be planted. Kalau orang nggak encounter, buat apa gereja? Bobo aja di rumah. Coba lihat ini. Thank you though. Ya, untuk ngikuti saya gini segala nggak gampang. Itu tangan bisa kemeng-kemeng nanti pulang. Coba yang duduk di sini, yang di sini. Kalian pernah lihat nggak ini yang di Yamaha sungguhan ini? Ya itu yang kayak Iron Quo. Kamu bagian apa? Sound. Coba kalau semuanya nggak ada dia, suara sorry, sound system makes me hurt. Because you hear the word, your faith arises. Because of him, he's facilitating, he's building a church. Coba lihat itu yang kamera itu, sana yang pegang. Itu terus gitu. Kasian kalau dia 5 ibadah bisa pingsan tuh ya. Tuh sister kita yang berdiri begini terus itu. Dia nggak berani goyang dia. Puji Tuhan, kamu suka selfie dulu. Jadi, tahu bakatnya, ternyata, nggak gemetaran. We need somebody in her place, in her pose. Kalau ibadah kita tambah banyak, nggak bisa dia terus. Dia sini terbang Melbourne, kurus dia nanti. Have you imagined that building a church is not like what you imagine? Putting bricks upon bricks. But you may help melalui satu angle in the worship service. Atau melalui ini itu. Tahukah bahwa gereja kita dibangun oleh 19 hari yang sebelum di rooftop itu? Itu oleh seorang namanya Korio yang itu loh. Itu loh yang di saat teduh bersama, kalau kalian pernah lihat, di sebelah saya, Esra, sebelah situ Rio. Apanya? Desain interior ini juga Rio. Yang desain interior ini. Ya kan, Rio kan, betul kan? I told you. Rio itu, jadi lupa saya mau ngomong apa, Rio terus. Rio itu luar biasa. Dia itu seorang arsitek. Dia punya kerjaan. Dia taruh semuanya. Dia suatu hari meeting sama kita di kafe. Rio, dia berkata, Ko Philip C. Airin maunya gereja seperti apa? Aku mau gereja yang seperti ini. Orang masuknya itu flow-nya begini, supaya nanti jemaat itu bisa merasakan GMS experience. Orang itu bisa merasa at home, welcome, oke, gini. 19 hari dikelarin. 19 hari dari plasteran itu loh di SCC dulu sebelum di rooftop, sebelum pandemi. Gara-gara dia semua di pandemi itu semua kita tempat kita syuting ini itu dia yang atur semuanya di sana. Belum itu dia juga nyanyi, hari ini dia adalah worship leader, punya leader. Dia itu pastornya worship leader. Ini orang punya kerjaan. Dia bangun. Pak Hadi, ada satu lagi namanya Pak Hadi. Ini bangun semuanya rooftop ini itu. Anaknya sekarang juga mau ditapak kakinya, seorang developer papanya.
Dia mau membangunkan gereja. Waktu dia bangun gereja rooftop, saya masih ingat semua kita itu pas lagi liburan lebaran atau apa ya. Kita semuanya libur, saya harus libur juga. Saya harus istirahat. Pak Hadi berkata, Pastor Philip, you go, libur. Dia di situ pakai topinya Bob the Builder itu. Topinya kontraktor, construction, proyek. Udah di sana setiap hari liatin ini, itu, sampai jadi tuh rooftop church. Tepat waktu. Dia bangunkan semuanya. Dia punya development, termasuk dia punya apartemen, flat, perumahan, housing estate, semuanya. Ditinggal, gak pernah di situ. Ngurusin gereja terus. He's not a full-timer. He's a businessman. I need you. 1,000 is heavy load. Very heavy. I need you. Pastor Philip, do you need just Joshua's? I need you, Zerubbabel too. I need you so much. This is not for me. My bucket list is not this. My bucket list adalah mau bisa jalan-jalan. Sampai sekarang, saya mau ke New Zealand. Mau ke New Zealand aja. Saya itu belum ke South Island-nya, North-nya sudah. Sampai sekarang terus sudah ngomong New Zealand sampai sudah berapa lama, dari anak saya kecil sampai sekarang nggak bisa. Kenapa? Because of you guys lah. Mau ke New Zealand, kalau saya nggak lewat Australia, saya bisa disembeli sama Pastor Sam, sama Pastor Robin semuanya. Saya harus lewat sini dulu. If it's up to me, now I'm not in Australia. Saya di Selandia Baru sekarang, jalan-jalan, mau pergi ke South, mau lihat itu yang tempatnya Lord of the Rings. But I'm here for the Lord of Lords. Ada banyak sekali kalau saya berkata, no, I'm not doing this for me. We're not doing this for us. We're doing this for someone like you who will meet Jesus after you. Come on guys, catch this vision. Sekali ketip mata ya. I was 19, ketip mata gini. I'm 49 now. 30 years have passed and we've not achieved anything. The world is still perishing. We need you, young people. Kalian jangan sekolahnya itu gampang lah, kalau bisa jadi mahasiswa forever lah. Batman aja ya, Batman forever. Mahasiswa forever. Selesain cepetan. Lu orang mau di Australia, cepet di Australia, do something worthwhile. Building churches di Australia bersama dengan kita sambil you build your career, kalau you're not a full-timer. If not, then go back, kembali ke Indonesia. Bangun dengan kita, lari itu di Indonesia, ada ratusan gereja. Membutuhkan orang-orang seperti Anda. You got it? Saya tidak untuk basa-basi. I'm in business, because I'm dying. Pastor, why are you dying? No. You're dying too, by the way. All of you are dying. Have I told you lately, bukan that I love you, that you're dying. You will all die. You think you're young forever? One blink of an eye. 30 years will pass. Don't waste your time. Sekolah yang benar. Mau kerja di sini, jangan jadi pelimpan. Mau di Australia, Mau di Indonesia. Mau di mana, Cari dulu ROS di mana, GMS di mana, let's build. Amin? Waduh, Pastor Philip ini untuk orang baru nggak cocok, salah. Orang baru nggak dinina bobokan di tempat kita. Orang baru di sini langsung dimuridkan. I have no time, sorry. Gelar saya setelah jadi orang Kristen, saya itu OTW. We're all on the way. We're all on the way to eternity. Let's make sure it's a worthwhile journey. Amin? Ya, cepat aja. Beberapa lagi ayatnya. Oleh sebab itu, ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum, tapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu nggak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. In other words, verse 6. Kamu kejar berkat untuk dirimu sendiri kan? Nggak nyampe-nyampe kan? Cari dulu keinginanmu kan? Segala sesuatu dikurangi kan? Worldly things make you dry. And in the end, it will make you feel worthless. And it don't satisfy. I have the happiest youth. I'm being frank and honest with you. Saya bukan orang basa-basi. Saya nggak datang sini setiap minggu ya. Setiap tahun semoga. So I will not beat around the bush with you. I will not nina bobo you.
You come to church today, you choose. This is not a church untuk orang to entertain you. Entertainment value tetap ada in the church. Tapi it's not that, that's not the main purpose. This is the church that will challenge you, disciple you, and then send you. You may not go to Africa, but you'll go to a destined place for sure. That destiny of your seperti the Taco family, seperti the Tusan Tusutu, seperti Lucky, seperti semua ini. You are destined for something. Don't waste your time. When you say tomorrow, then I will do. Tomorrow is even harder. It's the day when the Lord knocks at your door, the door of your heart. That's the best time for you to respond. Verse 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, tulis ini ya. Dengan ini saya selesai. Naiklah ke gunung, nomor 1. Lalu kedua, bawalah kayu, nomor 2. Dan bangunlah rumah itu, nomor 3. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi ada 3 job deskripsi di masa muda kita, building churches in our youth. Number 1, jadi naiklah ke gunung, katakan naiklah ke gunung. Lalu habis itu, bangunlah rumah itu, bawalah kayu, katakan bawalah kayu. Bangunlah rumah. Naiklah gunung, naik ke puncak gunung, ya kan, naiklah gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Lagi, naiklah gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Sekali lagi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. 1, naiklah, nggak usah diikuti lagi, terima kasih. Nanti diikuti terus sampai selesai nanti. Ya, naiklah ke gunung itu artinya 1, sejak muda kita sudah bisa punya visi untuk dipakai oleh Tuhan. Tulis, terus naiklah gunung itu. You know, I hope this sermon is that. Ini khotbah ini adalah sebuah a shoulder, not for you to cry on, for you to sit on. Pernah lihat nggak anak-anak waktu anak-anak saya kecil, saya angkat di atas sini, wah dia bisa melihat karena papanya tinggi, wow, the whole world clearer, they can see further. Waktu anak saya kecil saya tahu atas dia sini, wah senang sekali dia. When you sit upon the shoulder of a man of faith and women of women and men and women of faith, atau those who have preceded you, giants of faith, if you will, then you can see clearer. Saya harap khotbah ini akan menjadi that for you. Masa muda kita sudah bisa punya visi dan dipakai oleh Tuhan. 2, habis itu yang 2, bawalah kayu, katakan bawalah kayu. Kayu itu kan bahan materi sekarang, kita bangun gereja sekarang dengan ber-CG dan melayani di AUG. Kalian kalau belum ikut CG, that's the beginning. In our church, you cannot function unless you join a CG. Karena kita bukan gereja yang, kalian kesini ya, jadi WL. Kita bukan gereja. Kita gereja yang memuridkan, lalu kalian dimuridkan, semua orang bisa melayani. Ya, kalau Air Asia visinya everyone can fly, in our church everyone can serve. Aku nggak pintar ini, tapi kalau kalian berada di dalam kelompok kecil itu, kalian memmuridkan, kalian akan menemukan fungsimu dalam Tuhan. Dan biasanya fungsi itu nanti juga membuat kalian mahir di dalam karirmu. Sungguhan loh, paling tidak ada satu value yang menurut saya yang tidak bisa ditemukan mana-mana di zaman AI sekarang adalah social skill. Oh my goodness, you will need that. I thank God that people who are disciple well in church and they also disciple others usually will make better fathers in their marriage. Better mothers, better bosses, better employers, better employees. Biasanya begitu ya, meskipun tetap ada orang-orang yang berkecualian, tapi yang tetap salah jalan, tetapi generally speaking. Kita bangun gereja sekarang dan bercegim melayani di AUG itulah bawa kayu. You bring your life to God. Jangan bilang later. Jangan sama Tuhan to see you later because He doesn't want to see you later. Bawa kayu itu now. Bring now. Jangan berkata nanti gua kasih makan 5.000 orang, nanti kalau sudah kaya, sudah punya. No, 5 roti 2 ikanmu mana? Serahkan ke Tuhan. Dan dari situ Tuhan pecah-pecahkan. 3, setelah itu dikatakan di sana, bangunlah rumah itu. Katakan bangunlah rumah itu. 3, kita bangun gereja-gereja nanti melalui keahlian kita setelah lulus kuliah. Ya. Bangun nanti. Setelah lulus kuliah. Apa keahlianmu? Bangun itu. Seperti Pak Hadi, seperti Rio, seperti orang-orang ini. Bukan hanya Yosua, Zerubabel. Saya tarik kembali kata Zerubabel itu nama yang jangan dikasih nama anakmu itu. Kalau kalian punya anak, kasih nama Zerubabel. It's a beautiful name. Ya, it's a beautiful name. Karena itu artinya orang yang berguna bagi Tuhan. Meskipun dia bukan seorang pendeta. 3 poin ini, fotoin. Biar lebih cepat, ya, supaya nggak usah dicatat.
difoto cepet ya. Kamera ke arah situ. Ya, lihat sini ya. Ini dan sini. Oke. Oke ya, oke. Sana ya. Udah? Dapat semuanya? Building churches in our youth. Siapa di sini yang mau membangun gereja-gereja di dalam masa hidupnya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.